mahasiswa di seluruh Indonesia, salam sehat, selamat berjumpa. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia ingin memperkenalkan kepada Anda tentang Lomba Simulasi Mengajar yang digelar oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Dan tahun ini adalah tahun ketiga kami menyelenggarakan lomba ini. Untuk lebih mengenal tentang Lomba Simulasi Mengajar ini, kami ingin memperkenalkan pada Anda tentang apa saja sih yang akan kita nilai dalam lomba ini, terutama berkaitan dengan keterampilan mengajar. Karena dalam salah satu penilaiannya adalah bagaimana Anda akan menampilkan keterampilan mengajar Anda ketika berada di depan para siswa. Telah hadir bersama kami Profesor Udin Saud, MED PhD. Beliau adalah pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat bertemu, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Ini kita sedang berbicara tentang lomba simulasi mengajar nih, Prof. Ya. Ini sudah tahun ketiga di kita ini menyelenggarakan tentang lomba ini. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Prof sampaikan ya terkait dengan lomba simulasi mengajar di tahun ketiga ini? Terima kasih. Menurut saya ini sangat bagus lomba simulasi mengajar ini untuk melatih keterampilan mengajar para mahasiswa yang memiliki keinginan jadi guru. Walaupun mungkin sekarang studinya tidak pada guru, tapi kenyataan di lapangan banyak guru-guru yang bekerja di sekolah-sekolah terutama swasta yang backgroundnya bukan dari guru tapi senang jadi guru. Oleh karena itu lomba ini bagus sekali untuk mencoba melihat apakah memiliki kemampuan teknis untuk jadi guru yang baik dan benar. Nah, menurut saya lomba ini harus diarahkan pada penilaian kemampuan calon guru atau seseorang yang mau jadi guru atau orang yang tugas pokoknya nanti mengajar, baik itu guru SD, SMP, SMA, SMK, SLB, madrasah, PAUD juga, PAUD, ya. Kemudian atau jadi dosen, atau jadi WI, atau jadi tutor, itu kan semua tugas pokoknya mengajar. Maka menurut saya siapapun yang bekerjanya nanti dengan tugas pokok mengajar, maka perlu mengikuti lomba ini supaya kelihatan punya bakat nggak gitu. Betul. Karena mengajar itu gabungan antara ilmu dan seni. Ya, betul. Ya. Kalau kita bicara ilmu, kan ada keterampilan dalam mengajar itu yang harus dimunculkan ya, Prof ya. Iya, betul, ketika betul. Dalam menghadapi siswa gitu ya. Nah, kira-kira Prof bisa memberikan tips gitu ya. Bagaimana sih cara mengajar yang baik dan benar itu? Nah, sebenarnya mengajar itu menurut berbagai ahli tidak bisa full science, full keilmuan. Ada seninya. Kita bisa lihat seseorang yang berasal dari kelas yang sama, tapi ketika tampil mengajar variasinya banyak. Nah, itu yang disebut seninya. Dan seninya ini yang tidak bisa diukur. Tapi kalau ilmunya bisa diukur. Nah, salah satu keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan dasar mengajar. Apa saja itu? Nah, paling tidak ada 6 atau 7, bahkan sekarang ditambah dengan keterampilan teknologi dalam mengajar. Tapi itu belakangan. Yang basic pertama, misalkan bagaimana seorang guru harus memiliki keterampilan memulai atau membuka pelajaran. Dalam bahasa keilmuan disebut persepsi. Bagaimana seorang guru memulai itu sangat terkait dengan siapa, apa yang akan diajarkan, kemudian siapa yang diajar, alat apa yang akan dipakai. Nah, itu akan memulai sehingga seni ini akan membuat si anak jadi interest gitu ya, apresiatif. Kan ada guru kalau begitu mulai assalamualaikum anak-anak selamat pagi selesai, itu kan berarti tidak punya ilmu tentang keterampilan yang pertama yaitu membuka atau memulai mengajar begitu. Yang kedua? Yang kedua mengaitkan ya, mengaitkan apa yang akan diajarkan pada saat itu dengan pengalaman si anak.
Seringkali kalau yang tidak belajar banyak tentang mengaitkan apa yang akan diajarkan dengan pengalaman hidup si anak tidak nyambung, sehingga si anak kadang-kadang acuh gitu kan. Tapi bagaimana si guru itu kalau dia mengaitkan apa yang diajarkan dengan kehidupan dan kebutuhan si anak. Itu sebutnya dengan bisa terbilang bisa persepsi ya, bisa persepsi itu banyak jenisnya. Ya. Yang ketiga nih, Prof. Yang ketiga itu namanya mendorong, memotivasi anak bahwa apa yang diajar itu bermanfaat bagi kehidupannya. Seperti apa manfaatnya sangat terkait dengan tadi, dengan kemampuan si guru mengaitkan, kemudian mendorong bahwa yang diajar itu perlu untuk kehidupannya di masa depan, gitu. Baik. Nah, yang keempat nih, Prof. Yang keempat tuh kan dalam proses belajar itu memilih materi ajar yang cocok. Ya, yang cocok. Tapi sebelum itu memang dalam proses memotivasi sekaligus ditetapkan bagaimana si guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus diraih oleh anak-anak pada saat itu. Iya, siap. Gitu ya. Sudah ada 4 nih ya, Prof. Ya. Membuka, kemudian mengaitkan, memotivasi, memilih dan memilah materi. Yang kelima. Yang kelima itu mengelompokkan siswa. Ada seninya mengelompokkan siswa itu. Betul. Kita ketahui siswa itu dipahami apakah siswa termasuk yang dari sisi fisiknya, ada penglihatannya seperti apa, pendengarannya seperti apa, kemampuan. Jadi banyak seni untuk mengelompokkan si anak untuk belajar berkelompok, sebab sejak awal kita tidak bisa hidup sendiri. Belajar berkelompok itu perlu, tetapi bagaimana guru mengatur pengelompokan itu keterampilan tersendiri yang harus dimiliki guru. Iya. Nah, yang keenam. Yang keenam kemampuan membangunkan curiosity. Iya. Curiosity itu rasa ingin tahu siswa. Gimana caranya? Dengan menggunakan banyak jenis pertanyaan. Pertanyaan yang membangunkan rasa penasaran siswa, sehingga siswa ingin bertanya, ingin baik kepada guru maupun kepada temannya sendiri. Gitu. Tadi ada 7 nih, Prof. Ini baru 6 nih, terakhir berarti ya. Kemampuan menilai. Menilai itu bisa menilai hasil, bisa menilai proses, menilai kegiatan kelompok, kemudian bisa juga menilai apakah tujuan atau materi ajar cocok nggak dengan apa yang sudah di dalam proses. Itu minimum 7 itu harus nampak pada lomba ini supaya dimanapun nanti jadi guru, apakah jadi guru di SD, SMP, SMA, SMK, madrasah, PAUD, atau jadi ustadz gitu, jadi pesantren gitu ya, atau jadi dosen, atau jadi WI, itu harus ada semuanya. Harus terlihat. Terlihat. Plus sekarang ini tambah dengan keterampilan menggunakan IT atau teknologi informasi untuk mendukung proses-proses tadi. Dan sebetulnya lomba ini memang dikhususkan untuk calon guru kelas dan guru mata pelajaran ya, Prof ya. Ya, jadi guru apapun lah ini, guru mata pelajaran, guru kelas, maka ketujuh komponen dasar-dasar mengajar ini harus nampak pada setiap guru, ditambah dengan seninya gitu. Itu kan dari segi ilmuwan. Tambah dengan seninya, banyak seni-seni yang kadang-kadang setiap orang punya rasa humor misalkan, atau senyum, dan banyak contoh-contoh yang orang banyak berhumor tapi menyenangkan murid gitu ya. Tapi ada yang serius gitu, murid malah galak banget gitu. Nah, itu kan seni ya. Seni yang ditampilkan oleh masing-masing individu. Oleh karena itu memang mengajar adalah paduan antara seni dan ilmu. Baik. Terima kasih Prof atas informasinya nih teman-teman. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, bagi Anda khususnya yang nanti akan mendaftar lomba simulasi mengajar ini. Ada tips dan trik dari Prof Udin bahwa dalam mengajar itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Ada ilmunya dan juga ada seninya.
dengan 7 keterampilan mengajar dasar yang tadi disampaikan. Coba Anda olah, kemudian Anda padukan menjadi sebuah gaya mengajar Anda, dan kemudian nanti silahkan Anda kirim video pembelajaran Anda atau video mengajar Anda itu kepada lomba simulasi mengajar. Demikian paparan kita pada hari ini, penjelasan tentang keterampilan dasar mengajar yang akan membantu Anda dalam simulasi mengajar ini. Saya tutup, terima kasih, sampai berjumpa kembali.